ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Gak tahu mana melihat antum terus ngantuk. Tadi lupa belum ngopi. Antum beliin kopi? Ada jualan kopi nggak Pak di sini? Apa? Ya. Yang kopi americano aja. Iya. Biar melek. Karena kajiannya sampai jam 2 katanya. Kalau minum adem begini malah ngantuk. Ikhwas sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tema yang diberikan ke saya, ada yang bisa menghadirkan? Loh, temanya aja nggak ngerti gimana. Ayo, apa? Apa? Bekal terindah. Terus? Menuju kehidupan yang kekal dan abadi. Kekal dan abadi. Oke. Memang perjalanan menuju akhirat itu butuh bekal banyak. Kenapa? Karena amal jauh. Buktinya nggak ada yang bisa balik. Itu aja. Kalau antum pergi ke manapun bisa kembali. Ke Mekah apalagi. Sejauh kita pergi itu dekat. Dan sependek apapun pikiran kita ke akhirat itu jauh. Makanya jadilah anak akhirat, jangan jadi anak dunia. Sekarang hanya ada amal, tidak ada hisab. Nanti hanya ada hisab, tidak ada amal.
Sementara perjalanan akhirat itu hanya membutuhkan kuatnya hati. Beda dengan perjalanan dunia, membutuhkan kuatnya kaki. Dan hidup di dunia ini amat sementara. Dan gampang berganti, kurang 10 tahun. Musim dingin kalau di Eropa. Sementara kamu datangi hunian yang di bawah bumi, alam kubur kamu hancurkan. Termasuk berakal enggak kita? Kita itu banyak tertipu, ikhwan. Kita itu banyak terkecoh. Coba antum cek kesibukan kita satu hari penuh. Yang memasukkan kita ke surga itu berapa? Yang memasukkan ke neraka berapa? Yang manfaat berapa? Yang sia-sia berapa? Sementara Rasulullah SAW menegaskan, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz. Berusahalah untuk mengejar sesuatu yang bermanfaat. Mintalah bantuan kepada Allah, jangan melemah. Coba kita hitung hari ini. Saya hari ini, ya, tadi diawali dengan tahajud. Ya, 11 rakaat. Antum gimana? Tahajudnya berapa rakaat? Tipis. Itu kan banyak yang absen tahajud. Kemudian sholat subuh. Habis itu ya nggak nyempat ngopi tadi. Baca-baca buku untuk persiapan taklim. Sampai nanti kajian jam 11. Kira-kira diterima Allah enggak? Insya Allah. Habis itu nanti ada rapat untuk pondok. Ya. Terus habis itu ketemu istri. Istrinya berapa? Jangan nanya. Habis itu ketemu anak. Habis itu tidur. Masya Allah. Itu dok. Bandingkan dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Pagi-pagi itu sudah tengok orang sakit mengantarkan jenazah, sedekah. Tapi ada orang yang lebih parah lagi. Subuh nggak sholat, bangun jam 7, langsung rokok, ngopi, ngobrol, ngerokok, ngopi, ngobrol. Ngobrolin apa? Janda. Habis itu siap-siap jam 8:30 mancing. Dah. Sampai pulang-pulang jam 1:30. Dapatnya ikan gabus 2, kaku lagi. Ya Allah. Yakin tengkar sama istrinya itu. Nggak. Nanti tidur sampai menjelang maghrib. Maghrib bangun nggak sholat. Nanti main HP sampai pulsanya habis, nyuri wifi-nya tetangga. Insya Allah. Coba apa yang antum harapkan dari orang seperti ini? Dan itu dilakukan dalam waktu yang sangat panjang. Nggak memikirkan akhirat, memikirkan rohani. Makanya betul kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, pusat kerusakan hidup manusia itu menyia-nyiakan 2. Menyia-nyiakan hati dan menyia-nyiakan waktu.
Makanya Allah menegaskan wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Jangan kamu mentaati orang yang saya lalaikan hatinya dan mengikuti hawa nafsu, maka urusan hidupnya pasti berantakan. Menyanyiakan waktu membuahkan sikap mengikuti hawa nafsu. Menyanyiakan hati melahirkan sikap lalai. Orang kalau sudah ngikutin nafsu lalai, apa yang diharapkan? Makanya di sini bekal dan bekal paling utama kata sang penyair, tazawwad bittuqa fa innaka la tadri idza janna al-lailu fa hal ta'ishu ila al-fajr. Berbekallah kalian dengan ketakwaan, kalau sudah masuk malam jamin enggak umurmu sampai pagi, enggak jamin. Ya. Dan ini kajian separuh tua, separuh muda, separuh. Ya, Masya Allah. Nggak tahu ibu-ibunya juga jangan-jangan sama. Emang kajian saya itu disukai nenek-nenek, kakek-kakek. Paling banyak nggak tahu tuh, padahal pengen yang agak muda-muda segan gitu. Karena ingatannya agak lumayan. Kalau udah begini udah susah. Tapi ya nasib udah diterima. Ya, Bismillah. Oke. Wa kam min salimin mata bi ghairi illatin. Berapa banyak orang yang sehat mati tanpa sebab penyakit. Masya Allah. Ta'addadatil asbabu fal mautu wahidun. Berbagai macam sebab kematian. Mati itu satu, hilangnya nyawa. Wa man lam yamut bisayfi mata bi ghairihi. Siapa yang tidak mati dengan pedang, mati dengan cara yang lain. Banyak orang yang mati konyol, orang yang mati sia-sia, jarang yang mati jihad fisabilillah. Yang ketabrak mobil, yang kecelakaan, yang jatuh dari rumah, dari mobil, dari pohon, yang kesedak, yang kepleset, yang kanker, yang apa lagi? Iya, Masya Allah. Kenapa? Karena ramuan obat-obatan tidak menjamin dan tidak sama sekali bisa menolak kematian. Dokter spesial juga tidak menjamin antum awet hidup dan awet panjang umur. Maka tazawwad. Berapa banyak orang yang sehat mati tanpa sebab penyakit. Wa kam min saqimin 'asha hinan min ad-dahri, dan berapa banyak orang yang sakit-sakitan tidak mati-mati. Ya. Sampai bosan hidup. Wa kam min fata yumsi wa yusbihu amina. Berapa banyak pemuda yang segar bugar sore pagi merasa aman, ternyata kain kafannya sudah digunting-gunting, dia tidak sadar. Ini yang muda loh Pak. Dia pagi aktivitas olahraga, sore dibeliin kain kafan. Apalagi yang tua gitu loh. Paham nggak yang gue omong ini? Lihat rambut kita sudah mulai kusut. Dan kekuatan kita pelan-pelan menyusut. Dan bentuk tubuh kita juga mulai kisut. Dan muka membentuk jeruk purut. Dan nyawa ini suatu ketika tidak akan berdenyut. Urat nadi kita juga akan sebentar lagi apa? Mamut. Dan kita semua pasti akan dikubur di padang rumput. Nggak tahu di Pondok Rangon, Pondok Indah nggak mungkin ya. Pondok Indah itu untuk pondok orang hidup.
Jadi ujung-ujungnya antum nanti masuk pesantren, pondok, itu pondok Rangon, itu, begitu, ya. Oleh karena itu, fatazawwadu kata Allah, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah karena sebaik-baik bekal itu adalah apa? Taqwa. Dan hakikat daripada taqwa, kata Abdullah ibnu Mas'ud, ya. Hendaknya Allah itu kamu syukuri, tidak kamu kufuri. Syukur itu penting, Pak, Bu. Syukur sama Allah, syukur sama manusia, syukur sama Khalik, ya. La in syakartum la azidannakum. Syukur sama manusia, wa man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Pada hakikatnya juga syukur kepada Allah. Itu. Jadi pedagang yang syukur, jadi istri yang syukur, jadi suami yang syukur, jadi jamaah yang syukur, jadi ustadz yang syukur. Tuh. Supaya apa? Supaya hidup itu bahagia. Dunia akhirat. Makanya Rasulullah kagum sekali sama orang seperti ini. Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Saya itu heran terhadap orang mukmin, semua urusannya itu baik. In asabathu sarra syakara fakana lahu khair. Kalau dia mendapatkan kenikmatan, bersyukur. Dan tiap saat kita itu dapat nikmat. Ada yang enggak dapat nikmat? Mata yang bisa melihat nikmat enggak? Hidung yang kita bisa mencium, nikmat enggak? Lidah yang bisa merasa, nikmat enggak? Subhanallah. Kok ada ceritanya orang mukmin ngeluh itu dari mana? Wong setiap hari itu tidak lepas dari nikmat. Wa in asabatu dharra, kalau tertimpa kesulitan, musibah, sabar, udah. Fakana khairan lahu, baik juga, gitu loh. Jadi nikmat, syukur, musibah, sabar, dosa, istighfar, udah itu. Itu bekal terindah. Nikmat, syukur. Musibah, sabar. Dosa, istighfar. Enggak ada yang paling indah. Udah, selesai. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Udah. Masya Allah, ada yang baru datang. Udah ditutup lagi, Masya Allah. Itu kajian yang bagus tuh. Dapat penutupnya. Kayak gitu. Gitu, Pak. Jadi hari-hari antum itu penuhi dengan itu. Dan orang itu tidak lepas dari tiga. Kondisi nyaman, syukur. Kondisi apa? Cobaan, sabar. Kondisi dosa, istighfar. Jangan dibalik dosa, alhamdulillah, syukur. Gitu. Enggak. Nikmat, syukur. Alhamdulillah. Makanya Rasulullah mengatakan, afdalul dzikri la ilaha illallah wa afdalul du'a alhamdulillah. Kenapa? Karena alhamdulillah itulah sebaik-baik yang mencipta, yang membuka harapan. Alhamdulillah. Makanya kata para ulama, hidup ini hanya mencari tiga. Bersyukur, mencari kesehatan, dan taubat nasuha. Udah. Mencari apa lagi? Yang lainnya itu sarana. Antum ngopi sampai mana? Cikarang. Beli gajibu sampai Blok M. Maksudnya makanan Padang tuh gajibu. Tahu nggak? Itu. Antum sampai beli pecel ke Jogja. Ujung-ujungnya cari apa? Tadi 3. Ada Masya Allah. Dari daerah timur Lombok
sengaja kangen beli gudeg ke Jogja, naik pesawat. Itu kan orang gendeng. Orang bingung. Jadi mencari kebahagiaan, mencari kesenangan yang akhirnya dia blunder. Masya Allah. Itu. Jadi pempek ke Palembang. Itu. Coba kalau dia kajian, ta'lim, ilmu, dia akan temukan kebahagiaan yang hakiki. Oleh karena itu, nikmat, syukur, musibah, sabar, dosa, istighfar, kunci Inggris, bekal kebahagiaan. Tuh. Kemudian bekal ini antum topang dengan 3. Khasyah, ta'at, sama apa? Yakin. Makanya ini yang ditekankan oleh Rasulullah di dalam doa kafaratul majlis yang paling sering dibaca Rasulullah, tapi paling jarang kita baca. Yang sering subhanakallahumma. Yaitu Allahumma qsim lana min khasyatika ma taqulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Ya Allah, berikanlah kami karunia bagian takdirmu, rasa khusyuk yang menghalau saya dari maksiat kepadamu. Nih. Jadi khasyah menghalau dari maksiat. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, dari keyakinan yang menghantarkanku ke surga. Taat surga. Nah, wa minal yaqin ma tuhawinu alaina masaibad dunya, dari keyakinan yang meringankan musibah dunia. Udah, closing. Makanya kalau kita bedah ini, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asiyatik. Karena pusat dari segala sesuatu ilmu itu rasa takut. Makanya Imam Ahmad mengatakan aslul ilmi khasyatullah, asas ilmu itu takut kepada Allah. Dan pilar utama adalah ketaatan. Taat itu isinya menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Maka orang mukmin itu berada selalu illal ladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Pahalanya ngalir terus setiap saat, mau bangun mau tidur, dalam keadaan senang susah. Kenapa? Karena illal ladzina amanu wa amilus solihat, ketaatan selalu mengitari dia. Wa minal yakin, puncak dari keimanan adalah keyakinan. Itulah yang meringankan berbagai macam beban hidup. Karena orang itu kalau nggak beriman, Pak, masalah dikit aja stres. Jadi orang nggak beriman itu seneng euforia, langsung susah stres. Beda orang beriman tadi. Nikmat, syukur, musibah, sabar, dosa, istighfar. Makanya dari sinilah konsentrasi utama orang mukmin apa? At-tawajjuh ilallahi bil amal lil akhirah. Fokus konsentrasi amal soleh untuk menyambut akhirat. Udah. Kenapa, Pak? Semua selain akhirat itu selalu menimbulkan problematika, masalah. Jabatan dapat susah, belum dapat lebih susah, nggak jadi stres. Iya, nggak ada yang merebut. Siapa yang merebut sholat jamaah? Nggak ada. Tapi kalau jabatan lurah, ada nggak rebutan? Ada. Camat, ada nggak rebutan? Bupati, ada nggak rebutan? Sholat jamaah, ada nggak rebutan? Kosong. Masjid. Sodakoh, ada nggak rebutan? Nggak ada. Ngaji. Ya, dakwah enak, amal akhirat itu paling bersih daripada
kekotoran, ya, keributan, kegundahan. Makanya fokus. Ya. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asiyatik. Wa min ta'atika ma kita pertajam ketaatan. Wa minal yaqin. Ya. Makanya waj'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun yaqin. Dan puncak dari keimanan, Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad, itu yakin. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, la tarawunnal jahim, thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin, thumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Jadi ainul yaqin, ilmul yaqin, haqqul yaqin. Itu apa? Yakin pada waktu puncaknya. Maka kalau sudah seperti itu Pak, semua nggak ada nunda, semua nggak ada gunda, semua nggak ada yang kita kecewakan. Apa yang perlu kita kecewakan? Yakin, sedih antum sabar dapat pahala, nikmat antum syukur dapat pahala. Apa yang antum gundahkan? Dan semua udah kasih solusi oleh Allah. Itu. Dosa istighfar, udah surga. Nikmat syukur, surga. Musibah sabar, surga. Semuanya apa yang antum permasalahkan itu? Enggak ada ajaban, pokoknya ajaib orang mukmin. Tuh. Makanya enggak ada ceritanya orang mukmin itu enggak masuk surga. Aneh aja kalau ada orang mukmin yang enggak masuk surga itu. Paling aneh. Ya sekarang kita tidur aja surga loh Pak. Ya bangun surga. Sampai wa fi bud'i ahadikum shadaqah, di dalam kemaluan kalian itu adalah sedekah. Coba Masya Allah. Jadi antum sekarang memberikan nafkah batin istri antum sedekah. Dan juga hatta luqmah allati tadha fi fimra'atika shadaqah. Satu suapan yang kamu letakkan di mulut istri kamu sedekah, subhanallah. Semua itu surga. Makanya kalau ada orang mukmin yang enggak masuk surga itu aneh. Makanya di sini kuncinya man ahabba ayyuzahzaha 'anil nar wa yadkhulal jannah falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir. Barang siapa yang ingin dijauhkan dari neraka, dimasukkan oleh Allah surga, hendaknya kematian datang kepadanya sedang dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa ayyuhib ayyu'ta ilan nas ma yuhibbu ayyu'ta ilaihi. Hendaknya dia itu memperlakukan orang sebagaimana dia itu senang diperlakukan. Gitu. Jadi wa ya'ti ilan nas ma yuhibbu ayyu'ta ilaihi. Jadi memperlakukan orang sebagaimana dia itu senang diperlakukan itu inti daripada surga. Setelah antum beriman kepada Allah dan hari akhir, apa kuncinya? Perlakukan orang sekitar antum ini seperti kamu itu senang diperlakukan. Ya kan? Kita itu kadang-kadang enggak adil kan. Nuntut orang lain adil, antum sendiri enggak adil. Nyalahkan orang lain karena zalim, dia sendiri zalim. Itu yang jadi masalah. Ngata-ngatain orang ngaji sudah lama enggak paham-paham, ente sendiri juga enggak paham. Nah, itu. Makanya di sini bagaimana kita itu bisa memperlakukan orang lain seperti kita itu senang diperlakukan, kata Rasulullah. Nah, kalau seperti itu, maka sekarang kita mencoba bekal rinci yang terindah apa? Itu secara umum.
Nah, ini sekarang bekal rinci yang terindah. Sebelum ke sana, saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian sebab turunnya, rusaknya iman kita. Sebab rusaknya iman kita, turunnya iman kita, dan bahkan iman kita itu menjadi rusak, punah seperti punahnya batik, warna kain dari kain tersebut luntur. Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal imana fi jawfi ahadikum innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawb. Sesungguhnya iman di hati kalian itu mengalami luntur seperti lunturnya kain kalian. Fas'alullaha, mintalah kepada Allah ayyujaddidal imana fi qulubikum, agar iman kalian diperbarui di dalam hati kalian. Itu di antara sebab lunturnya iman internal. Satu, ya, udah ditulis belum? Satu, udah. Nomor satu, udah tulis, udah, ya udah. Nomor dua, gimana sih? Satu udah ditulis, ya satu, ya. Al-jahlu bisyari'ah al-islamiyah, kejahilan kita terhadap syariat Islam, dan ini yang menyebabkan orang lumpuh keimanannya. Dan ini yang sekarang ini banyak dialami oleh umat Islam. Betapa banyak di sekitar kita ini orang yang jahil terhadap agama Islam. Nah, indikasinya apa, Pak? Banyak orang Islam memusuhi agamanya sendiri. Itu aja utama indikasinya. Makanya betul kata Ali, an-nasu a'da'u ma jahilu, manusia itu cenderung memusuhi apa yang tidak diketahui. Nah, gitu kan gitu. Makanya kenapa banyak orang yang memusuhi Islam karena nggak tahu Islam. Sama, nggak sedikit orang merasa risih ketika di checkpoint ada di bandara, security bandara. Ngapain saya disuruh ngangkang-ngangkang? Apaan? Nggak mau kadang nolak. Dia nggak paham pentingnya security bandara. Itu. Kita kan kadang-kadang merasa risih pakai safety belt kan. Karena nggak pernah mati. Gitu. Coba kalau mengalami kematian karena kecelakaan, pakai itu. Sayang orang mati nggak bisa hidup. Gitu kan. Wow, coba bayangkan kecelakaan fatal di tol, mobil antum guling-guling, sementara masih pakai safety belt. Insya Allah. Coba kalau antum nggak pakai safety belt, guling langsung mencelat. Itu, untung kepala inti nggak nabrak beton, cuma nabrak kebo. Itu karena di sawah itu. Nah, itu. Karena nggak ngerti pentingnya safety belt, karena nggak ngerti pentingnya security bandara, karena nggak ngerti manfaat dan pentingnya Islam, nggak mau mempelajari, bodoh, akhirnya memusuhi. Itu jeleknya orang bodoh itu Pak, nggak mau menang. Itulah itu. Bodoh menang kan enak. Yaitu bodoh diem, ini enggak. Bodoh ngeyel. Itu namanya apa? Bodoh kuadrat. Tuh. Ngeselin kan gitu. Ya Allah, kadang-kadang ngeminter. Yang ngaji lama malah kalah gitu kan gitu. Coba bayangkan, kagak pernah ngaji. Ya, sambil bakar-bakar jagung, nyesatin orang ngaji. Tuh, kelompok sesat tuh, jenggot di Al-Azhar. Itu kambing tua. Nggak pernah ngaji. Nggak pernah buka buku. Pinter nyesati. Bandingkan dengan Imam Syafi'i, Pak. Mau mengvonis seorang kafir itu apa? Munajat, mengumpulkan ilmu, dialog serius, baru mengatakan si fulan kafir, si hafiz kafir. Ini enggak. Sambil bakar jagung, kipas-kipas, kafir itu. Sesat tuh.
kelompok aneh itu, nggak lumrah itu. Nah, itu orang bodoh. Makanya jangan bodoh, belajar. Ilmu itu dimiliki. Dan sekarang kita menemukan satu zaman orang itu senang bodoh. Makanya betul kata Rasulullah, tanda kiamat ayyurfa'al ilmu wa yaksurul jahlu. Coba lihat. Diangkatnya ilmu, merajalelanya kebodohan. Apa artinya? Banyak orang yang senang bodoh. Banyak orang yang senang jahil. Itu. Apalagi agama. Nah, coba bayangkan diajarkan tentang sifat sholat Nabi supaya gerakin jari, jarinya malah dicuklek. Nah, dipegang begini. Itu. Kita merapat sop malah diinjek kaki. Itu kan Masya Allah itu. Ya. Dan ini banyak. Selanjutnya dari sekalian, faktor internal kita yang menyebabkan luntur iman adalah al-ghaflah wal-i'radu wan-nisyan. Lalai, berpaling dari kebaikan dan melupakan kebenaran. Dengan cara nggak mau belajar itu. Lalai, al-i'rad, berpaling, wan-nisyan. Pak, Mas, Mbak, Bu, semua ya. Manusia itu cenderung kalau dibiarkan itu bukan membaik, memburuk. Ya, memburuk. Jadi manusia itu didiamkan gitu aja memburuk. Nggak ada ceritanya baik sendiri. Makanya di sini harus ada perbaikan, kebaikan, dan terus pembenahan. Dengan apa? Ilmu, taat, dan doa. Ilmu diperkuat dengan majelis. Taat dengan kita mengerjakan, mengamalkan. Doa, minta kepada Allah. Allahumma inna nas'alukal hidayata wattuqa wal afafa wal ghina. Ihdinas siratal mustaqim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Sampai ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Belum datang, man. Jangan-jangan nanti jam 1. Ya udah. Ya. Ini udah hilang ngantuknya udah, nggak usah beli. Jangan-jangan beli kopi warkop nih. Jangan kopi kapal api, Mas. Kopi luwak aja. Oke. Nah, yang ketiga, fi'lul ma'asi wartikabidz dzunub. Faktor internal yang membuat iman kita itu luntur adalah melakukan maksiat, dosa. Ya, ini jelas orang itu kalau sudah dosa, Pak, itu pekat. Kalla bal arana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla balron, hati itu kalau sudah ketempel maksiat itu tertinggal noda sekali dua kali udah. Makanya terus akan menjadi gelap. Itu. Fi'lul ma'asi wal tigabid dzunub. Ya, kalau maksiat istighfar. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Perbaikan itu dengan apa? Dengan taubat. Perbaikan dosa itu dengan apa? Taubat. Makanya ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi'is sayyi'atil hasanati tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ikuti perbaikan terus. Maksiat itu jangan dipelihara. Jadi gini ya, kadang-kadang ada orang salah itu bikin pembenaran. Maka ada satu kunci, biasakan melakukan kebenaran, jangan membenarkan kebiasaan. Itu. Kalau tukang membenar-benarkan kebiasaan, bukan membiasakan kebenaran, itu jadinya nanti apa? Playing victim, sukanya ngambing hitemin orang. Harusnya membiasakan kebenaran, bukan membenarkan. Nah itu. Dosa itu Masya Allah sampai 70 warna itu. Dan itu semua bikin hati itu pekat.
Dan dosa di sekitar kita itu mudah terjadi. Makanya iman yang mengganjal, iman yang sekarang menghalu, khasyah yang membentengin kita dari maksiat. Itu. Sekarang Masya Allah Pak, maaf. Di rumah tertutup aja kita itu maksiat. Apa? Musik tetangga masuk. Iya. Kita sudah diam menjaga diri. Depan kita lagi gibah sambil ngerokok. Itu. Ngerokok sambil gibah. Itu. Di pasar apalagi Masya Allah. Di masjid aja Pak, maksiat dilakukan. Masjid. Sholat bid'ah. Habis salam gibah. Habis itu pulang nyonong sandal. Lebih gimana? Bacanya aja khusyuk fase a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Habis ngutuk setan nyolong sandal. Itu gimana setannya gemes enggak tuh? Kurang ajar banget loh. Ngutuk-ngutuk gue. Sekarang minta bantuan. Kan gitu. Maksiat. Ya. Dan yang besar-besar itu udah ada di sekitar kita. Selanjutnya dari sini nomor 4 adalah an-nafsul ammarah bisu. Nafsu ammarah. Ini yang faktor internal yang bikin kita itu lemah, lumpuh iman kita. Makanya betul kata Imam Ibnu Taimiyah, setiap saat dalam keadaan apapun meskipun sendirian, seorang itu wajib amar ma'ruf nahi mungkar. Kenapa Pak? Karena inna nafsala ammaratun bisu. Jiwa ini tidak lepas dari pembisikan keburukan. Bisikin keburukan. Itu. Contoh, ibu-ibu dibisikin sama setan. Itu minta sama suami. Ini itu. Ya udah, kalau nggak dituruti cerai aja. Setan. Suami dibisikin, tuh suami ke istri kamu udah nggak bisa bersaing. Udah cari aja yang lain. Selingkuh juga nggak apa-apa, tobat juga gampang. Nanti tanya aja sama Ustadz hapus. Nah, setan bisikin. Yang pejabat dibisikin, udah korupsi aja juga. Yang lainnya juga pada korupsi, lo kaya kapan? Dah, mumpung jadi pejabat, sekarang juga ngatur-ngatur bisa. Atur aja nak buah. Yang penting beres, sepakat, saling tidak bongkar. Itu keadilan nyata. Keadilan nyata. Tolim bareng-bareng itu adil. Yang ustadz juga dibisikin, udah kamu jadi ustadz kurang ngaji cuman masjid gitu aja, dapat apa? Istri kamu juga begitu-begitu aja, anak juga sekolah susah. Udah jualan fatwa kek apa gitu, dikit-dikit haram. Udah bolehin deh dikit-dikit, dibisikin sama setan. Jamaah juga begitu, ngaji gitu-gitu aja ngapain juga, udah ngaji dihentikan. Sekali-kali kek rehat sejenak. Bisikin ammarah bisu. Makanya di sini terus kita lakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, sekarang faktor eksternal yang menyebabkan iman kita itu lemah, satu adalah setan. Dan setan itu nggak ada makhluk secara khusus setan. Setan itu sifat yang bisa mengenai pada manusia dan jin. Makanya alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Wa kadzalika ja'alna minkum wa kadzalika ja'alna minkum gimana likullin duwan syayatinal insi wal jin itu. Waduh. Mana nih? Pendamping saya pergi loh. Ini repot ini. Yang ngingetin beli kopi, salah gue juga nih. Aduh. Wa kadzalika ja'alna likulli. Gimana Pak? Aduh, enggak ngopi jadi rupi. Jangan.
aduwan syayatinal insi wal jin. Sebentar. Mana? Loh, kok nggak ada? Apa ya? Enggak bunyinya? Bunyinya aja. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Ya, setan jin dan setan manusia intinya itu ya. Udah nunggu kopi nggak datang lagi. Nah, udah ditutup aja deh. Kelamaan ya. Oke. Setan, nah setan ini setan juga nih. Setan kopi. Ganggu kajian nih ya. Oke. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa laqad dhalla minkum jibillan katsira afalam takunu ta'qiluna itu. Bukankah telah aku ambil perjanjian atas kalian wahai anak Adam, jangan sembah itu setan karena telah menyesatkan dari makhluk banyak sekali. Kenapa kamu nggak berpikir? Itu Pak. Makanya orang yang menyembah setan itu otaknya copot. Nggak berpikir kalau bahasa Jawanya itu kasarnya gini loh, utek munondi. Itu kamu sembah setan, Allah kamu tinggalkan. Yang ngasih rizki siapa? Yang menciptakan siapa? Langit dan bumi Allah. Iblis ngasih apa antum? Coba, iblis ngasih apa antum? Antum kemarin kawin dikasih kado enggak ambang iblis? Dikasih kado enggak? Enggak juga. Hari raya parcel enggak juga. Masuk kerja dibantu enggak juga. Itu loh Pak. Kok bisa antum nurut sama iblis? Sementara sikapnya iblis itu ngeseli. Ya. Antum lihat surat Ibrahim. Itu. Nah ini supaya antum tahu nih. Ya. Dikibulin sama iblis nih. Surat Ibrahim buka. Jangan lihat muka gue. Lihat Quran dong. Itu loh. Apa? Ngapain lihat muka gue? Kesel gue jadi. Kagak ada kopi-kopinya. Oke. Wah, tuh Masya Allah. Oke, ini. Nomor berapa? Ayat berapa? Ayat berapa? Ayat berapa? Belum saya beritahu tadi. Belum. Antum nggak ngomong ngapain lah. Ya. Oke, lihat ayat 22. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق. وقال الشيطان, iblis ceramah pidato. Ini adalah khutbah wada. Khutbah terakhirnya iblis. Setelah lamma qudiyal amru diputus, yang surga sudah final masuk surga, yang neraka nggak mungkin keluar lagi. Innallaha wa'adakum wa'dal haqqi, sesungguhnya Allah menjanjikan kepada kalian janji benar. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum, saya menjanjikan kepada kalian lalu saya ingkari. Loh, itu kok diturut itu. Wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'utukum fastajabtum li. Saya itu hanya ngajak kalian. Ngapain lo ikut? Kan ngeselin setan itu Pak. Coba. Kan anak cuman ngajak. Salahnya lo ikut. Kan kurang ajar tuh setan. Nggak tanggung jawab. Ya, nggak banget itu. Nggak banget. Anak ini cuma ngajak. Salahnya lo ikut.
Terus itu ngomong apa? Fala talumuni walumu anfusakum. Janganlah salahkan aku, salahkan dirimu sendiri. Bener tuh. Makanya antum jangan kalah cerdik sama iblis. Iblis itu cerdik. Nggak pernah flying victim. Nggak pernah cari kambing hitam. Loh, kalah antum? Iya. Iblis terang-terangan. Jangan salahkan aku, salahkan diri kalian. Wong saya nggak sholat itu bukan iblis yang salah kok. Yang antum nggak ngaji juga bukan yang salahnya iblis. Ketika nggak ngaji, yang salah siapa? Ketika nggak sholat, yang salah siapa? Ketika nggak puasa, yang salah siapa? Ketika melakukan pelanggaran-pelanggaran, yang salah itu siapa? Iblis, kita. Makanya, fala talumuni walumu anfusakum. Dan simpel alasan iblis, ma'ana bimusrihikum, aku nggak bisa bantu kalian. Wa ma antum bimusrihi, kalian juga nggak bisa bantu saya. Nah, simpel nggak? Itu. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Aku ingkar seluruh perbuatan syirik kalian yang kamu lakukan dulu di dunia. Allahu Akbar. Innadh dhalimina lahum adzabun alim. Udah. Jangan turutin. Kudaan dilawan. Makanya betul kata Abu Umamah Al-Bahili, seorang mukmin dalam setiap saatnya selalu menghadapi 4 musuh. Kafir yang memerangi, kafir yang memeranginya, munafik yang membencinya, mukmin yang hasad kepadanya, setan yang menggodanya. Enggak lepas dari itu tuh. Kafir yang memeranginya, mukmin yang hasad kepadanya, terus munafik yang membencinya, setan yang menggodanya. Yang kedua, sebab eksternal yang menyebabkan lunturnya iman kita adalah ad-dunya wa fitanuha wa mughrayatuha. Dunia bersama fitnah dan penggodanya. Masya Allah, apalagi sekarang sudah klimaks. Dunia bersama penggodanya, rentetan gemerlapnya yang siap setiap saat menumbangkan iman mukmin. Itu dunia. Masya Allah, Pak. Makanya, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Tipuan. Yang ketipu dengan fashionnya, yang ketipu dengan skincare-nya, yang ketipu dengan jabatannya, yang ketipu dengan popularitasnya, yang ketipu dengan keberadaan kekayaan, ketipu. Saking ketipunya Pak, kadang-kadang lucu, nyimpen emas 76 kilo. Untuk apa? Lempengan lagi, dipakai kalung ya lucu, disimpan terus buat apa? Umpamanya itu. Ngapain lo ketawa-ketawa? Itu 76 ya, enggak 74. Itu 76. Itu dunia. Masya Allah, menipu. Dunia itu makanya betul kata Umar bin Abdul Aziz, wahai manusia, ketahuilah dunia itu laksana ular, indah untuk dipandang, bahaya untuk dipegang. Ular, antum tahu nggak, ular makin berbisa, itu ternyata makin indah. Antum nggak percaya? Coba sekali-kali jalan-jalan ke kebun ular, bukan kebun raya ular di Singapura. Masuk, anak pernah ke sana, masuk itu ular semuanya. Kanan kiri itu ular. Masya Allah. Itu makin berbisa, itu makin indah untuk dipandang. Bahaya untuk dipegang. Tuh. Makanya Allah peringatkan, kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Ya kan gitu. Sungguh manusia itu cenderung melampaui batas ketika dirinya merasa kaya.
kaya lupa ngaji, kaya lupa ibadah, kaya males tahajud, mendingan miskin semangat ngaji, miskin semangat tahajud. Oke? Ini apa, Mas? Datang ke panitia. Oke. Subhanakallahumma. Udah selesai. Baik. Makanya mending kaya bersyukur daripada miskin bersabar. Atau kaya sabar miskin syukur. Mana yang antum pilih? Loh, kaya susah, antum pilih. Na'udzubillah. Kaya sabar itu kan kaya susah. Tiap seminggu sekali ke dokter. Nyariin duit dokter berarti. Itu sampai dikasih parcel orang tak ini pas pada waktu Idul Fitri karena saking seringnya ke dokter. Belum lagi makan ini nggak boleh, makan ini nggak boleh. Akhirnya apa? Sabar ya Pak ya, kan repot itu. Itu mendingan miskin bersyukur daripada kaya sabar. Paham nggak tuh? Kayaknya nggak ada yang paham deh. Tuh. Tapi intinya gini ya, anak kasih dunia itu tidak dibenci dengan sendirinya. Yang dibenci itu cara mencarinya dan tidak menunaikan haknya. Buktinya 10 sahabat yang dijamin masuk surga itu semuanya kaya raya. Cek, yang miskin siapa? Enggak ada. Begitu juga para rasul, para nabi. Nabi Ibrahim itu Pak, sapinya Masya Allah ribuan. Makanya nyambut tamu aja itu nyembelih pedet. Antum pedet apa, ayam aja kagak disembelih. Untuk kopi aja kagak keluar. Itu kadang-kadang hari raya itu Masya Allah silaturahmi kelima orang itu kasih teh semua. Makanya yang kelima pasti kencing. Karena apa? Coba pedet, ayam gitu kan. Itu Nabi Adam. Hal ataka hadithu dhayfi Ibrahim al-mukramin. Iddakhalu alayhi faqalu salama. قال سلام قوم منكرون فرغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. Setelah ada 2 tamu yang asing datang ke istrinya langsung membawa pedek. Berarti mereka ini juga ahli nyembelih dan masak, cepet banget. Ini coba, antum aja nyembelih sapi, kurban aja sampai 5 jam. Itu. Ini Masya Allah. Berarti ada teknik perempuan loh Pak. Istrinya. Faja'a bi'ijlin samin. Wow, pedet yang gemuk gitu. Gitu. Makanya ditunaikan haknya itu loh. Kayak Nabi Sulaiman itu loh Pak. Kaya tapi Masya Allah sedekah, kaya tapi jadi nabi, kaya tapi soleh, kaya sholatnya rajin, kaya nggak sombong. Makanya tanda orang bahagia itu ada 5 kata Imam Ibnu Qayyim. 1, makin tambah ilmu, makin tambah rendah hati kepada Allah. 2, makin tambah amal soleh, maka tambah takut kepada Allah. 3, makin tambah umur, makin kurang rakusnya terhadap dunia. Itu. Ini nenek-nenek 75 malah beli emas segede jari. Untuk apa gitu loh. Udah makin kurang gitu loh. Itu. Paham nggak Bu? Paham apanya loh? Paham di sini. Nanti di rumah juga kagak paham lagi loh, ngeselin loh. Parah. Itu ya. Terus kemudian makin tambah harta, makin dekat dengan rakyat miskin.
Makin tinggi jabatannya, makin dekat dengan rakyat. Jelata, jangan jelita. Nah itu, kalau jelita mah semua seneng. Kayak Umar bin Abdul Aziz itu loh Pak. Ketika mau mangkat jadi khalifah, panggil istrinya Fatimah. Wahai Fatimah, kamu masih terus sama saya berumah tangga atau saya ceraikan? Loh kenapa mas? Mungkin sejak aku menjadi khalifah pemimpin ini, saya nggak akan bisa memberi nafkah batin kamu. Iya. Dan itu betul setelah meninggal, hari meninggal dunianya Umar bin Abdul Aziz, istrinya bercerita, sejak beliau menjadi khalifah tidak pernah aku lihat mandi junub. Oh gitu. Ini baru camat, mandi junubnya 5 kali sehari. Itu gimana bisa beres tuh rakyat? Gitu, Masya Allah. Ad-dunya wa fitnah. Dunia itu fitnah, Pak. Coba orang ngumpulkan harta kadang-kadang umur 70 tahun. Korupsinya sampai ratusan miliar itu dimakan kapan gitu juga. Karena itu juga bingung loh Pak. Mau saya aja 100 juta aja kurang. Itu manusia ya Allah. Coba kalau aduh sekarang dia makan juga ditawari ini nggak mau ini nggak. Makannya kurang. Orang tua itu makannya kurang. Makan 3 kali itu udah kemeretek. Paling juga makan sekedar. Beli mobil juga cukup berapa sih? Rumah juga yang dipakai cuma 1 kamar. Panjangnya juga nggak ada 2 meter tuh. Hampa sebetulnya. Karena apa tadi lamunan zahratal hayati dunia, yaitu dia dibikin indah memandang dunia. Tuh. Nah yang ketiga, faktor eksternal yang merusak, melunturkan keimanan kita adalah corona, teman yang buruk. Gitu. Ya, teman yang buruk. Makanya teman itu kata Rasulullah, al-mar'u ala dini khalidihi. Orang itu bergantung agama temannya. Dan teman paling akrab dekat adalah istri. Makanya ada satu asar dari para ulama, al-mar'u ala dini zawjadihi. Orang itu bergantung agama istrinya. Iya. Ya cek aja. Antum kalau umpamanya pensiun pulang kampung nggak di Bekasi lagi. Ada pilihan, rumah antum apa rumah istri? Ayo milih mana? Rumah istri. Nah gitu. Baru milih rumah tuh. Itu. Apalagi belanja. Wah agama istri nomor 1 itu. Suami cuman gesek kartu. Iya. Nonton. Sama deg-degan. Di depan kasir. Semua yang milih jadi nggak jadi, warna baju, pilihan baju, perabot rumah tangga. Al-mar'u ala dini zawjatihi, tergantung agama temannya. Ini agama istrinya. Tuh. Oke. Sekarang faktor yang bisa atau bekal terindah kita untuk kehidupan abadi yaitu akhirat. Nomor 1 adalah belajar ilmu yang bermanfaat. Makanya Bapak Ibu sekalian, pagi-pagi setelah sholat subuh kita dianjurkan berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba. Karena pusat ilmu bermanfaat itu. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang mendatangkan khusyuknya hati, qanaahnya jiwa, dan doanya dikabulkan. Makanya Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma. Nah, sekarang faktor atau sumber untuk mendapatkan ilmu bermanfaat ada 5. Itu sumbernya ilmu bermanfaat itu. 1, membaca Al-Quran, direnungkan bersama maknanya. Itu Quran, Pak, Bu. Tolong jangan sampai 1 hari lepas 1 juz. Ya, sepakat ya. Jadi, pokoknya gini deh, Ana nggak ngakui murid kalau nggak ada 1 hari 1 juz. Gitu. Udah ketemu nanti di akhirat ya. Udah, sepakat ya.
Kok melototin gue nih? Kenapa? Salah apa gue, Pak? Satu hari, Pak, saya tanya, Al-Quran ada berapa juz? Satu bulan ada berapa hari? Nah, pas. Satu hari satu, pas enggak itu? Jadi Allah ini enggak mungkin kebetulan menciptakan bulan 30 itu, Pak. Kenapa enggak 40? Supaya satu hari satu, itu udah. Dan direnungkan. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Dan Pak, ana akan kasih antum ini apa namanya rahasia. Antum makin sering khatam Al-Quran, Masya Allah, ternyata antum akan mendapatkan efek yang dahsyat yang antum belum pernah rasakan. Iya. Dan apalagi malam hari, Ya ayyuhal muddathir kum fa'anzir Ya ayyuhal muzammil kumil layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu laylan aw inqus minhu qalila aw zid ani warattilil qur'ana tartila Inna nasyi'atal layli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Masya Allah. Sesungguhnya bacaan malam hari itu lebih merasuk dan lebih dahsyat ketukannya. Malam. Antum kalau satu rakaat tahajud 2 lembar aja udah 2 juz kok. Dan Masya Allah Pak, satu lembar itu ya Allah endingnya itu kayak ngangkut kapas. Bagi orang yang diringankan, mudah kan. Ya. Yuk gerakan tahajud. Sekarang krisis seperti ini, hidup susah seperti ini. Antum diatasin bukan dengan demo, bukan nyalain pemerintah, bukan sekarang ini ngolok-ngolok tetangga, atau mungkin iri sama tetangga karena kekayaannya tambah, tapi antum dengan tahajud. Qiyamul lail. Alaikum biqiyamil laili fa innahu da'bus salihin qablakum. Jagalah qiyamul lail karena itu tradisi umat sebelum kalian. Dengan apa? Khatamkan Al-Qur'an. Kenapa? Inna nasyiatal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Yang kedua, mengenali asma wa sifat secara benar. Ya, ma'rifat, memahami. Makanya inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhalul jannah. Ternyata Pak, mengenali, memahami, mentadaburi asma wa sifat ini akan menjadi sumber ilmu bermanfaat. Bagaimana tidak? Ketika antum merenungkan firman Allah, qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Coba bayangkan, orang perempuan yang mengadu dizihar oleh suaminya, Aisyah yang di belakang kamar, sayup-sayup kadang dengar kadang tidak suara yang disampaikan perempuan. Tapi Allah mendengarkan dari langit ketujuh. Dari Al-Arash, Ar-Rahmanu ala al-arsi istawa. Coba dahsyatnya pendengaran Allah bagaimana. Allah sami. Belum lagi Al-Alim, belum lagi Al-Basir. Dari situ Pak, mungkin gak antum dilihat Allah dalam keadaan bermaksiat. Makanya ada seorang yang minta nasihat, wahai Syekh, nasihatin saya supaya saya berhenti dari maksiat. Ente cari tempat yang tidak dilihat Allah. Itu, di mana? Gak ada. Terus kemudian cari tempat di mana kita nggak di suara yang tidak didengar oleh Allah, keadaan yang tidak diketahui oleh Allah nggak ada. Makanya paling banyak nama yang dituturkan oleh Allah di dalam Al-Quran itu As-Sami', Al-Basir, Al-Alim. Kenapa? Masuk surga neraka orang itu tergantung 3. Perbuatan dikontrol dengan Al-Basir, dilihat Allah. Suara
Aqwal ya, ucapan dikontrol oleh Allah dengan apa? As-Sami', dan juga isi hati, iman, takwa, tawakal, termasuk syirik hati dikontrol dengan nama Al-Alim, diketahui oleh Allah. Makanya betul, siapa yang menghitung dengan cara seperti itu masuk surga? Nggak mungkin nggak. Cuman kalau menghitung kayak orang kampung, wujud kita bako mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah qudrati rodat. Habis itu nyolong ayam. Emang nggak dilihat Allah kamu nyolong ayam? Apa nggak dilihat Allah kamu nyolong sandal? Apa nggak dilihat Allah habis sholat ente selingkuh? Apa nggak dilihat oleh Allah kamu sekarang gibah? Mana itu? Nah yang ketiga, ta'ammul siratin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, merenungkan sirah Nabi. Antum ingin tambah ilmunya, antum renungkan itu sirah Nabi. Di situ ada sunnahnya, qauliyah, takririyah, af'aliyah. Makanya yang namanya sunnah itu segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah, baik berupa ucapan, perbuatan, dan ketetapan. Dari mana itu? Sirah. Dari yang tipis, yang sedang, yang tebal, sampai yang paling kontemporer adalah Ar-Rahiqul Makhtum. Bahkan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab juga punya Mukhtasar Sirah An-Nabawiyah. Itu pelajari. Bagaimana Rasulullah ketika awal dakwah, bagaimana Rasulullah SAW sekarang ini mendapatkan tantangan dakwah dengan kesabarannya, bagaimana membentuk kota Madinah, bagaimana Rasulullah ketika berperang, bagaimana Rasulullah SAW ketika rumah bersama istri-istrinya, gitu. Mau sukses poligami nggak tahu sirah Nabi, gimana? Itu siasat. Jadi poligami itu siasat sebetulnya. Siasatnya Rasulullah itu yang cantik, makanya selamat dari serangan 9 istri. Kan gitu. Antum istri satu aja nggak selamat. Ada parah. Ada. Nah, yang keempat, merenungkan mahasinuddinil Islam, merenungkan indahnya agama Islam. Itu supaya sumber ilmu pengetahuan, itu sumber ilmu bermanfaat. Apa? Merenungkan keindahan Islam. Pak, wudhu, sholat, semua penuh dengan keindahan Islam. Antum kenapa sholat ngangkat tangan? Karena pasrah. Antum kalau pasrah ke musuh, angkat apa? Angkat tangan. Nggak mungkin angkat kaki. Angkat tangan. Habis itu diborgol. Nunduk aja. Orang kalau ditangkap, diborgol gimana? Petentang-petenteng? Nggak mungkin. Itu namanya bukan ditawan. Kemudian yang dibaca Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainan. Keindahan Islam di dalam jilbab, lihat. Kenapa wanita itu harus berhijab? Keindahan Islam di dalam menikah, keindahan Islam di dalam jual beli, semua itu ada mahasinul Islam. Antum renungkan, ilmu antum bertambah. Selanjutnya, nomor 5, qiraatu sirah salafil ummah. Jadi membaca sirah salafus soleh. Ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ada lagi sahabat-sahabat ribuan yang lainnya. Ada ulama-ulama ahli hadis yang antara Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Ada lagi sebelumnya juga Imam Sufyan As-Sauri. Ada lagi Sufyan ibn Uyainah. Ada Al-Auza'i. Ada Fudail bin Iyad. Ini semuanya kalau antum renungkan, antum baca sirahnya, antum akan mendapatkan banyak ilmu, tambahan ilmu. Tuh. Ini nomor 1 ya. Jadi yang bekal utama pertama adalah ilmu bermanfaat. Sumbernya tadi. Nah yang kedua, merenungkan ayat-ayat kauniyah. Itu bekal kita. Supaya apa? Supaya kita itu nanti bisa hidup abadi di akhirat. Renungkan ayat-ayat kauniyah. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir innama anta mudzakir. Nah, fadzakir innama anta mudzakir. Kemudian
Yang selanjutnya nomor 3, ijtihad, bersungguh-sungguh di dalam beramal soleh. Itu amalan itu ada amalul qalbi, ada taqwa, ada iman, ada tawakal, ada khasyah, itu amalan hati. Ada amalul lisan, baca Al-Quran, zikir. Terus ada amalul jawarih, ngasih orang sodako, nuntun orang buta, rukuk sujud, ini amalan semua insya Allah ya. Nah, sekarang penutupnya yang tidak ada kalah pentingnya adalah dakwah wa ta'lim. Gitu ya. Insya Allah bekal utama, bekal terindah di dalam meraih kebahagiaan abadi adalah yang pertama, belajar ilmu yang bermanfaat. Kedua, merenungkan ayat-ayat kauniyah alam semesta. Ketiga, berijtihad untuk beramal soleh, melakukan ketaatan, dan yang keempat, dakwah dan ta'lim. Dan dakwah ini intinya ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Dan gini Pak, dakwah itu betul-betul menghalau. Antum karena dakwah nanti mau menyimpang itu akan dikontrol oleh dakwah. Akan dibisikin oleh dakwah, kamu bagaimana seperti itu? Sementara kamu mengatakan nggak boleh. Kenapa kamu malas sholat berjamaah? Kan kamu yang mengatakan wajib sholat berjamaah. Jadi dakwah itu akan mengontrol antum menjadi orang istiqomah. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu kalau ada yang bertanya silakan, kalau enggak itu lebih baik. Oh banyak juga, Masya Allah. Ini gimana, dijawab atau enggak? Awas ya, jangan pulang ya. Itu. Di sini semua, yang pulang awas ya. Gue sumpah bisulen. Ana diundang tetangga acara apa ini? Apa itu? Mana? Walimatus Safar umroh, tapi ana tidak hadir karena acaranya ada selamat. Udah Walimatus Safar sebelum pepergian itu bid'ah. Yang ada itu yang dilakukan Rasulullah setelah nyampe, setelah datang. Kemudian yang kedua, udah gitu ada selamatannya lagi, ada rebaananya lagi. Ini namanya dosa 4 kulipat. Itu. Terus gini Mbak, Bu, ada kunci. Jangan sekali-kali, kata Imam Ibnu Hazm, nih dengerin dengan baik. Jangan sekali-kali mau nyusahin diri untuk nyenengin orang sementara nggak ada perintah dari syariat. Itu kunci. Saya ulangi lagi. Jangan sekali-kali maunya nyusahin diri untuk nyenengin orang lain tidak ada perintah syariat. Contoh, antum nyusahin diri, bantu nganterin orang lahiran ke rumah sakit jam 2. Ada nggak perintahnya? Ada, alhamdulillah. Nyusahin diri, naik pohon kelapa. Udah gitu tinggi lagi. Sampai Masya Allah berset-berset ini. Untuk selamatan tuh kelapa. Untuk tahlilan, susah banget tentu. Resiko jatuh, iya. Ternyata kelapa untuk, ya Allah. Jangan nyari duit susah-susah, ngasih tip uang rokok, itu aja kagak ngerokok, gimana? Itu nyaman, nyusahin diri nyenengin orang yang nggak ada perintah syariat, gitu loh Pak. Ya, kuncinya nggak datang, minta maaf, antum jelaskan, Pak, mohon maaf, saya ada urusan penting, tidur. Lebih penting kok, oh iya nggak? Mana? Tidur mana lebih penting daripada bid'ah? Nah paham ente, gitu aja pakai diajar. Ya, saudari Ana ingin umroh, bukan umroh yang pertama dengan teman-teman yang semuanya perempuan. Nah ini Sri Kandi. Indonesia memang hebat. Apa boleh jika tanpa mahram? Ya nggak boleh. Terus begini, memang
wanita Indonesia itu aneh-aneh memang. Ya, umroh sendiri, biar bebas, tidak dikontrol suami, gitu. Bareng-bareng nanti puas-puasan selfie, wah, aneh-aneh. Kemarin saya itu sambil dakwah, ya refreshing lah gitu. Cari parkir susah, mobil. Mak-mak joget itu di tempat parkirnya. Astagfirullah. Saya bilang, pas tukang parkir, itu memang nggak bisa berhenti itu. Ya Pak, baru aja. Coba, aduh. Ya Allah, udah gitu Masya Allah, umurnya di atas 60-an lagi, ya Allah. Itu. Aduh, apa aja susah seneng joget di kita itu. Aduh, ajib, ajib. Udah. Ya sebenarnya ilmu satu, sing waras ngalah, itu. Di sebuah pesantren ada masalah, yaitu anak-anaknya ketahuan chat di WA dengan akhwat yang bukan mahram di kelas 9. Apa yang sepatutnya hukuman yang seperti aduh, bagaimana terhadap orang tua santri mereka, apakah harus langsung datang ke pondok? Ini gini aja, nanti datang secara khusus ke saya. Ini nggak bisa dijawab di forum, karena ada permasalahan pelik di pendidikan itu yang tidak bisa dijawab dengan mudah. Harus secara spesifik, intinya butuh dokter spesial. Kalau ini dokter umum semuanya. Ini Ustadz, apa hukum berguru sama yang suka ta'lim 3? Gini Mas, Imam Ahmad mengatakan aslul ilmi khasyatullah. Asas daripada ilmu itu menumbuhkan sikap takut kepada Allah. Terus kemudian antum harus mencari dari orang yang tidak takut kepada Allah. Bagaimana? Maka carilah ilmu dari orang yang takut kepada Allah. Siapa? Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Maka dari situlah kata Muhammad ibnu Sirin, sesungguhnya ilmu ini agama. Perhatikan dari mana kamu mengambil ilmu agama itu. Makanya Abdullah ibnu Mubarak mengatakan, al-isnadu minad-din, sanad itu bagian dari agama. Ilmu itu sanad yang menghantarkan kita kepada apa? Pemahaman, pengamalan agama. Jadi ilmu itu seperti tangga untuk menuju satu tujuan. Antum ngawur cari tangga, kayunya lemes, sudah keropos, antum jatuh, bahaya. Makanya dari sinilah ikhwah sekalian, ilmu yang dikatakan oleh Imam Ibnu Hazm tertinggi adalah ilmu yang mengakrabkan antum kepada Allah dan yang bisa mendatangkan meraih ridha Allah. Itu ilmu yang tertinggi. Nah, antum mencari dari apa? Orang yang jauh dari Allah, orang yang sekarang tidak diridhoi Allah, mustahil. Kif antum? Logikanya nggak kena. Afalam takunu ta'qilun, punya utak nggak? Nah, gitu tadi setan ya. Afalam takunu ta'qilun, utakmu non gitu. Oke? Ya udah pulang aja, silakan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu 'alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa basarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana waj'al waritha minna waj'al sa'rana 'ala man dhalamana wansurna 'ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina ma la yarhamuna. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.